Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delva Amanda Putri dengan NIM 241183207024 dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menampilkan sebuah materi kita dari mata kuliah pemrograman berorientasi web dengan materi HTML atau Hypertext Markup Language. Adapun materi yang kita bahas pada hari ini itu terbagi menjadi 9 submateri. Yang pertama itu tentunya pengenalan HTML, yang kedua struktur dasar dari HTML itu sendiri, yang ketiga tag-tag yang digunakan pada HTML, yang keempat membuat dokumen pada HTML, yang kelima membuat list, yang keenam membuat tabel, yang ketujuh menampilkan gambar, yang kedelapan hyperlink, dan yang terakhir HTML form. Nah, yang pertama itu adalah pengenalan HTML. HTML itu merupakan kesingkatan dari Hypertext Markup Language, adalah bahasa standar yang digunakan untuk membuat struktur halaman dalam web. Jika kita ibaratkan sebagai sebuah bangunan, HTML itu adalah kerangka beton dan susunan batanya. Tentunya tanpa HTML, browser seperti Chrome atau Safari itu tidak akan tahu mana yang harus dijadikan judul, mana yang gambar, atau mana yang terdapat sebuah paragraf. Perlu kita garis bawahi teman-teman, HTML itu bukan bahasa pemrograman. Karena apa? Karena HTML itu tidak memiliki logika seperti jika atau maka, seperti JavaScript ataupun Sublime. Nah, ia hanya bertugas memberitahu browser bahwa ini adalah judul, ini adalah paragraf, atau ini adalah gambar. Jika kita membuat sebuah program dalam codingan, HTML itu tidak akan menampilkan error pada browser. Namun, jika penulisan pada HTML itu salah, itu cenderung struktur dari program itu atau web itu sendiri akan acak-acakan. Nah, kita akan membedah dari nama HTML itu sendiri. Hypertext ini merujuk pada teks yang memiliki kemampuan lebih dari sekedar teks biasa. Tag ini bisa diklik seperti link untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya secara non-linear. Nah, yang kedua itu markup language atau bahasa markah. HTML menggunakan tanda atau tag yang menandai bagian-bagian dokumen. Nah, ini ada contoh. Di dalam tag P ini ada tulisan, silahkan pilih menu di atas untuk melanjutkan. Ini menunjukkan bahwa tag P ini merupakan paragraf yang terdapat di dalam web, gitu. Nah, ini adalah hasilnya jika kita jalankan di web atau di Chrome maksud saya. Jadi, hasil yang akan tampil itu adalah selamat datang di aplikasi Gaji Dialova, silahkan pilih menu di atas untuk melanjutkan. Ini maksudnya bahwa tulisan selamat datang di aplikasi Gaji Dialova ini bertindak sebagai judul. Nah, tulisan silahkan pilih menu di atas untuk melanjutkan ini itu bertindak sebagai paragraf. Nah, materi yang selanjutnya itu ada struktur dasar HTML. Ada 5 struktur dasar yang kita gunakan pada HTML. Nah, yang pertama itu ada doctype HTML. Fungsinya itu adalah sebagai tanda pengenal. Ia memberitahu browser bahwa ini ada dokumen HTML yang terbaru ya. Nah, selanjutnya itu ada HTML atau tag HTML. Fungsinya sebagai pembungkus utama. Semua kode HTML harus berada di dalam sini. Ibaratnya, ini adalah kulit yang membungkus seluruh tubuh. Nah, selanjutnya ada tag head atau kepala. Fungsinya sebagai bagian otak atau pengaturan di balik layar. Apapun yang ditulis di sini tidak akan muncul di browser atau di halaman web kecuali tag title atau judul. Di sini tempat menaruh judul tab browser, pengaturan bahasa, dan link ke gaya atau CSS. Nah, yang selanjutnya itu ada tag title atau judul. Fungsinya memberi nama pada tag browser kamu. Nah, yang terakhir itu ada tag body atau badan. Fungsinya adalah ini adalah bagian yang paling penting ya teman-teman, bahwa semua yang ditulis di antara body akan tampil di layar dan dilihat oleh si pengunjung seperti teks, gambar, video maupun tombol. Nah, di sini saya memberikan sebuah contoh dari struktur dasar HTML itu sendiri. Ini adalah penjelasannya. Nah, doctype HTML atau tag doctype HTML ini itu seperti kartu identitas, memberitahu ke browser bahwa ini adalah file HTML. Nah, selanjutnya adalah tag HTML seperti wadah besar. Semua kode wajib berada di dalam tag HTML ini ya teman-teman. Selanjutnya ada tag head.
ini tempat menaruh judul atau tag title. Nah, yang selanjutnya itu ada tag body, bagian isi, tempat menaruh semua teks yang mau ditampilkan ke pengguna, seperti gambar, seperti tabel, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada tag H1 dan tag P. Contoh ini berarti bahwa A1 itu menjadi judul besar dan untuk tag P ini menjadi tulisan biasa atau paragraf. Nah, materi selanjutnya yang kita akan bahas yaitu tag pada HTML. Apa sih fungsi tag pada HTML? Fungsi tag pada HTML itu tentunya akan memberikan tampilan yang menarik, rapi, dan mudah dibaca oleh si pengguna. Adapun tag pada HTML itu ada banyak. Yang pertama itu ada tag penulisan teks. Digunakan untuk mengatur bagaimana tulisan itu muncul. Menggunakan tag H1 sampai H6 itu membuat judul atau heading. H1 adalah yang terbesar, sedangkan H6 itu adalah yang terkecil. Selanjutnya tag P itu membuat paragraf. Tag BR itu membuat garis baru seperti tombol enter. Tag ini juga tidak mempunyai penutup. Selanjutnya tag HR itu membuat garis horizontal pembatas. Tag B atau tag strong itu membuat teks menjadi tebal, dan teks I atau teks M itu membuat teks menjadi miring. Nah, selanjutnya itu ada tag media dan navigasi atau interaktif. Tanpa tag ini, tentunya website yang akan kita buat itu akan berisi teks biasa yang polos saja. Nah, itu ada tag A, itu membuat link tautan, harus menggunakan atribut href. Nah, selanjutnya itu ada teks img, itu menampilkan gambar menggunakan atribut src atau sumber gambar, dan alt atau teks alternatif. Nah, itu ada tag list, digunakan untuk membuat poin-poin, biasanya menggunakan tag ul atau unordered list dengan daftar dengan simbol titik atau bulat. Yang selanjutnya itu menggunakan tag ol atau ordered list, daftar dengan nomor 1, 2, dan 3. Yang ketiga tag li atau list item, isi dengan anggota dari daftar tersebut. Nah, selanjutnya itu ada tag tabel atau data. Jika kita ingin menyajikan data seperti di Excel, biasanya menggunakan tag tabel itu membuat area tabel, menggunakan tag tr membuat baris atau table row, membuat tag th membuat judul kolom atau table head, membuat tag td membuat isi sel atau data atau table data. Selanjutnya itu ada tag input dan formulir, digunakan jika kita sebagai pengunjung sehingga bisa mengklik atau mengisi sesuatu pada tombol. Maaf, tag input. Nah, selanjutnya itu ada tag input dan formulir, digunakan jika kamu ingin pengunjung bisa mengetik sesuatu atau mengklik tombol. Biasanya menggunakan tag from, adalah wadah untuk seluruh formulir, menggunakan tag input, tempat mengetik teks seperti kolom username, password, dan lain sebagainya. Selanjutnya text button, itu membuat tombol yang bisa diklik, dan terakhir membuat text area atau kotak pesan yang lebih besar dari input biasa. Biasanya text area itu Nah, selanjutnya itu ada tag input dan formulir, digunakan jika kamu ingin pengunjung bisa mengisi atau mengetik sesuatu dan mengklik tombol. Biasanya kita menggunakan tag from, itu adalah wadah untuk seluruh formulir. Tag input itu tempat mengetik teks seperti color username. Selanjutnya text button itu membuat tombol yang bisa diklik, dan text area itu kotak pesan yang ukurannya lebih besar dari input biasa. Nah, itu selanjutnya ada tag container atau pembungkus. Teks ini tidak terlihat hasilnya secara langsung, tetapi sangat penting penggunaannya dalam tata letak atau layout nanti ketika digunakan dalam web kita. Adapun contoh-contoh dari tag container itu ada tag div, digunakan untuk mengelompokkan halaman dalam satu kotak besar atau blok, dan tag span digunakan untuk membungkus kata atau kalimat di dalam
paragraf. Ini kan contoh yang saya berikan pada saat ini. Saya menggunakan banyak sekali tag. Nah, di sini saya juga menggunakan tag H1 yang di dalam tag H1 ini terdapat tulisan makanan favorit saya. Tentunya ini berfungsi sebagai judul karena H1 ini merupakan judul terbesar, tulisan terbesarnya. Nah, di dalam tag P atau tag yang berisi paragraf, ini ada tulisan berikut adalah daftar makanan yang sangat baik. Yang sangat enak maksudnya. Nah, dalam tag B itu ada tulisan yang sangat enak, artinya tulisan sangat enak ini menjadi tebal atau bold. Nah, selanjutnya tag UL. Seperti yang saya sebutkan tadi, teks UL ini akan memberikan sebuah list dengan menggunakan titik atau bulat-bulat gitu atau not. Nah, di sini ada teks nasi goreng, sate ayam, dan bakso. Nah, selanjutnya itu ada teks P juga, seperti lihat resep selengkapnya ada tag A juga dengan kode harus ada href-nya dan masukkan situs masak gitu. Kita bisa masukkan link seperti link Google maupun sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu ada dokumen HTML. Apa sih itu dokumen HTML? Dokumen HTML adalah file teks murni yang disimpan dengan ekstensi .html atau .htm. Dokumen ini dibaca oleh browser untuk diterjemahkan sebagai tampilan visual yang dapat kita lihat di internet. Nah, adapun karakteristik dari dokumen HTML. Yang pertama, itu berbasis teks. Kamu bisa membuatnya hanya dengan Notepad. Yang kedua, hierarki atau pohon. Dokumen HTML itu disusun seperti struktur pohon, yaitu parent and child. Nah, yang ketiga ada case incentivized. Secara teknis, tag P dan tag P besar itu sama, tapi standarnya selalu digunakan dengan huruf kecil. Nah, adapun struktur anatomi dokumen, yaitu setiap dokumen HTML yang benar mengikuti struktur wajib ini. Yang pertama, deklarasi tipe dokumen, yaitu deklarasi doctype HTML. Untuk instruksi pertama untuk browser bahwa ini adalah dokumen HTML 5. Yang kedua adalah elemen akar atau tag HTML membungkus seluruh konten. Biasanya ditambahkan atribut bahasa seperti HTML lang sama dengan .id. Nah, yang ketiga itu bagian kepala atau head, berisi informasi data atau metadata tentang dokumen yang tidak muncul di halaman web kecuali judul web. Nah, yang keempat itu bagian tubuh atau body, tempat semua isi utama website yang terlihat oleh si pengguna. Nah, adapun aturan penulisan dokumen. Agar dokumen kamu tidak error atau berantakan, kita bisa mengikuti aturan penulisan ini. Yang pertama itu nesting atau sarang. Tag yang dibuka terakhir harus ditutup terlebih dahulu. Contohnya di sini saya memberikan contoh. Ya, teman-teman bisa perhatikan. Nah, seperti yang di atas, yang benar kan teks B dan teks I. Yang benar teks yang dibuka terakhir itu harus ditutup terlebih dahulu, sehingga yang ditutup terlebih dahulu adalah teks I bukan teks B. Nah, yang selanjutnya itu atribut, yaitu memberikan informasi tambahan kepada teks, diletakkan di dalam teks pembuka. Contohnya ada teks href link.com. Href itu adalah atribut. Nah, yaitu selanjutnya adalah self-closing text. Beberapa teks itu tidak memiliki penutup, tetapi sebagian teks itu harus memiliki penutup. Nah, selanjutnya itu ada DOM atau Document Object Model. Ini adalah konsep penting yang harus teman-teman pahami. Ketika browser membaca dokumen HTML, ia mengubahnya menjadi DOM. Bayangkan, ini sebagai peta jalan yang menghubungkan setiap elemen. Dengan memahami struktur dokumen ini, kita bisa dengan mudah menentukan di mana harus menaruh teks, di mana harus menaruh gambar, dan di mana harus mengatur warnanya dari si CSS itu sendiri, sehingga tampilan dari web kita itu terlihat lebih menarik. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini saya membuat dokumen HTML dan ini adalah tampilannya.
Nah, materi selanjutnya itu adalah membuat list dalam HTML. Tentunya dalam membuat list HTML ada beberapa yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah unordered list atau daftar simbol. Biasanya dia menggunakan titik-titik yang tebal itu. Nah, kita dapat menggunakan tag UL jika urutan poinnya tidak penting. Biasanya muncul sebagai titik hitam atau bullet. Kita bisa menggunakan tag UL atau unordered list pembungkusnya dan tag LI atau list item sebagai isi setiap poinnya. Di sini teman-teman saya juga memberikan sebuah contoh, dapat teman-teman perhatikan. Nah, selanjutnya itu ada ordered list atau daftar beruntun. Gunakan tag OL jika kamu ingin daftar yang digunakan itu berurutan seperti angka 1, 2, dan 3. Gunakan tag OL atau ordered list itu sebagai pembungkusnya, dan tag LI atau list item sebagai isi dari setiap poinnya. Bisa teman-teman perhatikan penggunaannya dan contohnya. Nah, yang selanjutnya itu ada description list atau daftar penjelasan. Jenis ini jarang tentunya diketahui oleh pemula, tapi sangat berguna untuk membuat semacam glosarium atau daftar istilah beserta definisinya. Kita bisa menggunakan tag DL, description list, tag DT atau description term atau istilahnya, dan tag DD atau description definition, penjelasannya. Bisa teman-teman perhatikan dari contoh-contoh yang setelah saya berikan. Di sini saya menggunakan tag DD sebagai description definition-nya dan tag DT sebagai istilahnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah membuat tabel dalam HTML. Teks dasar penyusun tabel. Ada 4 teks utama yang wajib diketahui untuk membuat sebuah tabel. Yang pertama itu tentunya ada tag table sebagai wadah utama yang membungkus seluruh isi tabel. Yang kedua adalah tag TR atau table row digunakan untuk membuat baris atau horizontal. Tag TH atau table header digunakan untuk membuat judul kolom. Biasanya teksnya otomatis tebal atau bold dan berada di tengah. Dan tag TD atau table data digunakan untuk mengisi sel atau data di dalam baris tersebut. Nah, di dalam menggunakan tag table, biasanya kita menggunakan atribut-atribut penting yang fungsinya tentu untuk memberikan tampilan yang menarik pada tabel yang kita buat, sehingga tabel yang kita buat itu tidak berantakan. Adapun beberapa atribut yang digunakan itu ada atribut border. Secara default, tabel HTML itu tidak punya garis. Kita bisa mengembangkan border seperti 1 pada tag table agar garisnya itu muncul. Nah, selanjutnya adalah cell padding, memberikan jarak antara tulisan dengan garis kotak agar tidak terlalu mepet, dan selanjutnya itu ada cell padding, memberikan jarak antara tulisan dengan garis kotak agar tulisannya tidak mepet, dan cell spacing itu memberikan jarak antara kotak dan sel. Nah, teman-teman dapat perhatikan di sini saya menggunakan atribut seperti border agar memberikan garis pinggir pada sebuah tabelnya. Saya juga menggunakan tag TH, tag TR, dan tag TD. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, yang selanjutnya itu adalah menampilkan gambar di HTML. Adapun struktur dasar tag gambar. Untuk menampilkan gambar, tentunya kita wajib untuk menggunakan 2 atribut utama. Yang pertama itu src atau sumber, dan alt atau keterangan. Contohnya, ini ada saya berikan sebuah struktur dasarnya. Di dalam tag img ada src. Di sini saya akan mencari atau sumber gambarnya. Di sini kita bisa menulis nama gambarnya seperti gunung.jpg dan alt atau deskripsi gambarnya atau keterangan dari si gambar tersebut. Nah, dalam menggunakan atau menampilkan gambar dalam HTML, kita itu menggunakan atribut-atribut wajib. Nah, yang pertama itu ada src atau source
adalah alamat atau lokasi file gambar kamu. Nah, yang kedua itu adalah jika gambar itu berada di internet, kita harus menggunakan URL lengkap. Contohnya https site.com/foto.jpg. Nah, jika gambar ada di folder yang sama dengan file HTML, cukup tulis nama filenya. Contohnya kucing.png. Nah, terakhir itu ada ALT atau alternative text. Teks yang akan muncul jika gambar gagal dimuat karena internet lambat atau link rusak. Ini juga sangat penting agar Google bisa membaca gambar apa sih yang akan kamu pasang. Nah, teman-teman, yang selanjutnya itu mengatur ukuran gambar. Kamu bisa mengatur besar kecilnya gambar itu langsung di dalam teks menggunakan atribut width, lebar, dan height, tinggi. Nah, teman-teman bisa perhatikan kode yang saya berikan. Di sini saya menggunakan width 300. Tipsnya, cukup atur width saja jika ingin gambarnya itu proporsional atau tidak gepeng. Nah, di sini saya menampilkan sebuah gambar sawah. Teman-teman bisa perhatikan bahwa saya menggunakan atribut src sawah.jpg. Nah, saya juga menggunakan H1 atau tag H1 untuk memberikan sebuah judul besar untuk memberitahu kepada pengguna bahwa ini adalah gambar sawah. Nah, juga ada paragrafnya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah hyperlink. Apa sih hyperlink? Dalam dunia HTML, hyperlink atau cukup disebut link, itu adalah elemen yang memungkinkan pengguna itu berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain. Tentunya link ini dibuat dengan menggunakan tag jangkar atau menggunakan tag A atau anchor. Tag A itu wajib memiliki atribut huruf atau hypertext reference yang berisi alamat tujuan dari si HTML tersebut. Nah, ini ada contohnya. Saya menggunakan tag H dengan huruf HTTPS Google, sehingga halaman ini akan, jika diklik, halaman ini akan masuk ke Google gitu. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis link yang sering digunakan. Ada 3 cara utama itu untuk menggunakan hyperlink. Yang pertama itu adalah link eksternal atau luar situs menuju ke website lain. Ini saya bisa memberikan contoh, teman-teman bisa perhatikan. Nah, selanjutnya itu adalah link internal dalam situs menuju ke halaman lain di folder yang sama. Ya, ada contoh juga. Dan link bagian dalam atau anchor menuju ke halaman bagian tertentu di halaman yang sama dan menggunakan CID. Nah, di sini ada contoh-contoh dari hyperlink, yaitu ada link dasar menuju website lain. Ini adalah jenis yang paling sering digunakan untuk menghubungkan website kamu ke situs lain di internet. Contohnya ini kita menggunakan link untuk menghubungkan langsung ke Google. Nah, ini ada link membuka link di tab baru, yaitu gunakan atribut target _blank agar halaman kamu itu tidak tertutup saat pengunjung mengklik link tersebut. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, yang selanjutnya itu adalah link ke halaman sendiri atau link internal. Jika kamu ingin file di dalam foldernya sama, misalnya kontak.html, kamu tidak perlu menulis alamat lengkapnya. Ini contohnya, teman-teman boleh perhatikan. Dan mengubah gambar menjadi link. Tentunya jika kita ingin mengubah gambar, bisa diklik atau menuju halaman tertentu, bungkus tag img itu di dalam tag A. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini saya memberikan berbagai contoh dari hyperlink. Itu terdapat link dasar, membuka link ke tab baru, ya. Nah, di sini contohnya itu ada link membuka Google. Tentunya kita harus menggunakan .blank agar halaman kita tidak tertutup ketika kita membuka si Google itu sendiri. Nah, kita masuk yang terakhir itu adalah HTML from. Tentunya pengertiannya adalah biasanya HTML from ini adalah elemen yang digunakan untuk mengumpulkan data atau input yang dimasukkan oleh pengunjung seperti login, username, registrasi maupun survei. Adapun struktur dasarnya itu dibungkus oleh tag from dengan 2 atribut utama. Yang pertama itu action,
itu alamat tujuan pengiriman data. Yang kedua itu ada method, cara data dikirim. Maksud saya itu menggunakan get atau post. Biasanya kita sering menggunakan post ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu adalah jenis-jenis input populer yang biasanya kita gunakan dalam HTML form. Tentunya dibuat menggunakan tag input dengan tipe. Yang pertama text. Tentunya itu berisi nama atau username, password ataulah karakter tersembunyi, email, validasi format email, radio, pilihan tunggal atau bulatan, dan checkbox atau pilihan banyak atau centang. Nah, adapun elemen pendukung form, yang pertama itu ada label. Nama label untuk input meningkatkan aksesibilitas. Yang kedua text select, menu pilihan tarik turun atau drop down. Selanjutnya text area, kotak pesan teks panjang, dan button, tombol untuk mengirim submit data. Nah, selanjutnya ada atribut penting yang digunakan. Yang pertama name, identitas data untuk dikirim ke server, itu wajib hukumnya. Yang kedua itu placeholder, penunjuk teks di dalam kotak input. Biasanya di dalam kotak tersebut berisi nama, masukkan nama Anda sehingga pengguna itu lebih mudah atau lebih terarah untuk mengisi data. Nah, itu adalah required, memastikan input itu tidak boleh kosong. Nah, boleh teman-teman perhatikan di sini saya itu membuat tag dalam HTML ya teman-teman. Membuat from HTML. Nah, ini saya telah memberikan contohnya. Di sini saya membuat tipe radio juga untuk jenis kelamin perempuan dan laki-laki, teks biasa, juga menggunakan tipe submit. Nah, ini pun adalah hasilnya, teman-teman. Itulah. Nah, sekianlah penjelasan saya terkait materi kita pada hari ini, yaitu HTML dengan program 2D pemrograman berorientasi web. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.